Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan saya adalah Madi Ayu Pratiwi, salah satu dosen yang mengajar di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Saya sudah berkarir sebagai dosen di Universitas Udayana kurang lebih selama 9 tahun. Tentunya dalam perjalanan karir saya sebagai dosen selama 9 tahun, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu atau saya ajar. Salah satunya seperti Manajemen Sumber Daya Perikanan, Sumber Daya Perikanan, Pengolahan Data Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan Skala Kecil, Ikthyologi, Biologi Perikanan, Ekologi Laut Tropis, dan beberapa mata kuliah inti maupun mata kuliah pilihan lainnya di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya menjadi koordinator atau pengampu mata kuliah tersebut, yaitu Manajemen Sumber Daya Perikanan. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan ini memiliki bobot 3 SKS, 2 kuliah, SKS kuliah, dan 1 SKS untuk praktikum. Tentunya dalam melakukan pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kami persiapkan, seperti rencana pembelajaran semester, RPS, modul praktikum, dan juga rubrik penilaian. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan ini, ada beberapa topik materi yang akan kami sampaikan, termasuk definisi dan ruang lingkup manajemen sumber daya perikanan, dasar biologi pengolahan perikanan, apa itu ikan, fish biodiversity, dan juga bagaimana pengolahan perikanan, dinamika stok sumber daya perikanan, kemudian ekosistem aquaculture fisheries management, bagaimana pengolahan perikanan berkelanjutan, dan sampai bagaimana perencanaan dan implementasi manajemen perikanan. Tentunya dalam menjalankan beberapa mata kuliah, kami dibagi menjadi tim teaching. Saya sendiri adalah koordinator untuk mata kuliah ini, dan kami tentunya selama melakukan perkuliahan akan melakukan penilaian terhadap mahasiswa, baik terhadap evaluasi maupun proses yang dilakukan oleh mahasiswa. Evaluasi terdiri dari UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester, dan proses terdiri dari praktikum, tugas baik perseorangan ataupun kelompok, kemudian kuis, keaktifan di dalam kelas yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam melakukan penilaian, kami memiliki rubrik penilaian yang secara sistematis dan melihat bagaimana nanti kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan. Dan tentunya dalam menjalankan praktikum, kami juga memiliki modul atau panduan praktikum kepada mahasiswa, sehingga kegiatan praktikum dapat berjalan dengan baik. Sebelum melakukan perkuliahan, tentunya di sini saya juga melakukan kontrak perkuliahan. Artinya, saya sebagai koordinator dan juga mahasiswa menyepakati beberapa hal yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana manfaat mata kuliah, deskripsi mata kuliah, strategi perkuliahan, materi pokok, bagaimana sistem penilaian, bahan bacaan, dan juga apa saja tata tertib yang perlu kita jaga selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Dan dalam hal ini, selanjutnya saya akan menampilkan video, cuplikan video saat saya dan juga mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan di kelas. Jadi nantikan videonya. Salam perairan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita berjumpa lagi pada perkuliahan pertemuan ketiga kita pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diambil di semester 4 ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang
keanekaragaman ikan dan juga perikanan dalam pengelolaan perikanan seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas pada topik hari ini. Oke, baik ya. Langsung saja, ini sedikit overview begitu tentang pertemuan kita sebelumnya. Jadi mungkin di sini ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana dasar biologi dalam pengelolaan perikanan. Termasuk di sini kita sudah belajar tentang pertumbuhan, aspek pertumbuhan dan juga parameter pertumbuhan. Ini sedikit review ya untuk pertemuan kita yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga mempelajari apa itu pengertian pertumbuhan, ya, yaitu perubahan atau pertambahan panjang, ukuran, volume, berat dan lain sebagainya per satuan waktu tertentu. Dan juga kita sedikit mempelajari di pertemuan sebelumnya mengenai apa sih definisi reproduksi dan seksualitas pada ikan. Nah, dasar-dasar biologi perikanan inilah yang akan kita gunakan dalam pengelolaan atau manajemen sumber daya perikanan, ya. Mata kuliah kita hari ini dan nantinya kami mengharapkan adik-adik semua bisa melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di beberapa kasus atau di penelitian dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Di sini pada pertemuan ketiga hari ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah apa itu definisi dari ikan dan apa itu karakteristiknya dan bagaimana distribusi dari ikan-ikan, khususnya adalah ikan-ikan yang ada di laut. Oke. Yang kedua adalah apa sih bedanya small dan large scale fisheries, ya, perikanan skala kecil dan perikanan skala besar. Oke. Dan juga yang ketiga adalah konsep dari overfishing. Bagaimana problemnya dan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya, terutama nanti ada beberapa kasus di Bali dan juga di Indonesia seperti itu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita brainstorming dulu ya. Di sini saya mau memperlihatkan satu video begitu ya. Video tentang keanekaragaman hayati ikan yang ada di laut kita, ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini adalah video ikan-ikan yang ada di laut. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di laut. Nah, untuk melakukan pengelolaan perikanan yang ada di laut, kita tentu harus tahu dulu jenisnya apa nih. Ada apa aja sih jenisnya, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin dari sekilas cuplikan video yang saya tampilkan, ada yang bisa memberikan apa sih tadi yang sudah dilihat seperti itu, pendapatnya atau seperti apa? Silakan. Ya. Silakan. Jadi video yang kita lihat bahwa tadi banyak ikan-ikan saja juga. Nah, mungkin karakteristik ikan itu tadi ada kayak ikan yang hidupnya bergelombol dan dalam lingkup yang banyak gitu. Terus juga ada yang karakteristiknya hidup di sekitaran karang gitu itu. Ya, benar sekali. Jadi ikan-ikan yang di laut itu ada yang hidup di kolom perairan, ada yang di dasar, ada yang di perairan karang dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula, ya. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana karakteristiknya dan bagaimana distribusinya ikan-ikan yang ada di laut untuk kita bisa memahami bagaimana pengelolaan perikanan yang berkelanjutan tentunya. Oke, baik, saya lanjut ya. Kita masuk di tujuan learning outcome, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran kita yang pertama, yaitu adalah apa sih definisi dan karakteristik dari ikan. Ya, mungkin adik-adik juga sudah pernah mengetahui begitu ya. Jadi ikan itu adalah semua organisme yang sebagian atau seluruh hidupnya itu ada di perairan. Ya, kalau itu definisi perikanan berdasarkan undang-undang kita nomor 31 tahun 2004 seperti itu. Jadi termasuk di dalamnya adalah krustase, cumi, udang dan lain sebagainya itu dianggap sebagai sumber daya ikan. Dan berdasarkan definisi dari FAO, sumber daya perikanan atau fisheries resource adalah semua aquatic resources yang memiliki nilai dalam perikanan. Artinya
baik itu nilai ekonomis maupun nilai ekologisnya dalam suatu kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan perikanan seperti itu ya. Jadi di sini sumber daya ikan tidak hanya ikan yang finfish dalam ichtyologi saja. Tapi khusus pada materi atau pertemuan hari ini kita akan membahas sumber daya ikan itu ikan-ikan finfish yang ada di laut. Jadi apa sih karakteristiknya ya ikan-ikan yang ada di laut? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada beberapa definisi sama karakteristik ya. Jadi ada 3, apa aja? Pelagis, demersal, koralim. Ya, di sini kita di ikan-ikan berdasarkan habitatnya, ikan-ikan yang ada di laut itu kita bisa membedakan menjadi 3 ya, pelagis, demersal, sama ikan terumbu karang atau kita bilang sebagai koralim. Apa sih ciri-cirinya, Bu? Beda tidak mereka? Hidupnya beda tidak? Karakteristik bagaimana? Nah, untuk yang ikan pelagis itu hidup di kolom perairan. Biasa dibedakan menjadi 2, pelagis besar dan pelagis kecil. Ya, tepat sekali. Dan biasanya mereka high migratory atau bermigrasi secara luas seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah demersal fish, hidup di bawah atau di atas permukaan dasar perairan seperti itu ya. Jadi biasanya dia substratnya lebih ke pasir berlumpur dan biasanya mereka membentuk grup ya, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Berbeda halnya dengan ikan pelagis, mereka membentuk grup yang sangat besar atau kita sebut sebagai skuli ya, jadi sangat besar satu grupnya. Tapi untuk demersal fish mereka hanya terdiri dari beberapa individu dalam satu grup. Nah, itu bedanya ikan pelagis sama demersal. Nah, beda lagi nih dengan ikan terumbu karang atau kita sebut coral reef fish. Nah, coral reef fish ini biasanya dia lebih sedikit dia individualnya, tapi dia multi spesies, sangat banyak spesiesnya, beraneka ragam sekali, dan dia tentunya hidup di perairan karang, perairan terumbu karang. Dia berasosiasi dengan terumbu karang dan juga hidup dalam suatu kelompok, tapi hanya kelompok kecil, hanya terdiri dari beberapa individu dalam satu kelompoknya. Oke, sampai di sini kira-kira jelas ya perbedaan dari pelagis, demersal, sama coral reef. Oke, siap. Jadi kalau sudah jelas, kita ada sedikit kuis ya. Jadi untuk menilai bagaimana pemahaman kalian dari bedanya pelagis, demersal, sama coral reef nih. Oke, saya next slide ya. Sedikit kuis. Di sini ada gambar ikan A, B, C, D, E, dan F. Yang manakah yang merupakan ikan pelagis? D. Ya? D. Ya, karena dia kulit. Ya. Kemudian coba kita lihat yang apanya D saja atau ada yang lain ikan pelagisnya? D. B dan C. Oke. Coba kita lihat ya. Jadi ikan pelagis adalah ikan yang D, hanya D saja. Jadi agak sedikit tricky ya. Jadi ini kan pelagisnya lagi di laut tuh. Itu kan berkelompok tapi di keranjang gitu kalau yang D. Jadi dia nggak schooling gitu ya. Jadi kalau yang D ini kan apa? Enggak yang D. Ya, ikan tuna ikan apa? Nah, kalau yang C itu ikan layu. Ya. Berarti yang demersal ikan apa? Yang nomor berapa? C. A. C. F. Oke, kita lihat ya A, C, F ya. Ya, C dan E. Jadi ikan demersal itu ikan layur dan yang F ini adalah ikan bawal hitam. Ya, Parasmagus niger. Dan yang A itu kenapa kok nggak demersal, Bu? Karena biasanya kerapu itu ada beberapa yang memang menghuni terumbu karang, ada yang termasuk ikan demersal seperti itu. Jadi A, B, dan E itu adalah ikan-ikan yang coral reef yang menghuni terumbu karang. Beberapa spesies kerapu dia ada di terumbu karang. Yang B itu ikan apa? Mirip ya kakak tua dan Napoleon. Yang B itu ikan Napoleon dan yang E itu adalah ikan barakuda. Benar, tepat sekali, ikan barakuda. Jadi ikan yang ditakuti ya ketika kita mau menyelam ya, karena dia cukup agresif. Oke, saya rasa sudah paham semua ya mengenai ikan-ikan mana sih yang pelagis, yang demersal, dan yang coral reef. Oke, selanjutnya
learning objektif kita yang kedua adalah bagaimana saya melihat bagaimana landing site dan fish biodiversity. Coba tebak. Di Bali nih, adik-adik kan udah semester 4 nih, udah lama ya di Bali ya, udah 2 tahun ya kurang lebih. Di mana saja sih tempat pendaratan ikan yang ada di Bali? Yang mana Penambangan? Kemudian di mana lagi? Penganan. Kemudian Langsit. Ya, di sini ya, Beleng. Di benua Sambo. Ya, Sambo daerah sini ya, Kelungkung ya, dan beberapa di Selayar. Oke, tepat sekali ya, semuanya tahu ya. Di sini ada beberapa daerah pendaratan ikan kita di overview yang ada di Bali. Dan memang di sini ada beberapa karakteristik ya. Tujuan learning objective yang kedua adalah melihat apa sih bedanya large scale sama small scale fisheries. Nah, di Bali itu tidak semuanya large scale fisheries dan tidak semuanya small scale fisheries ya. Jadi ada beberapa daerah yang perikanannya itu adalah large scale dan ada beberapa daerah yang small scale. Jembrana dia lebih ke ya, dia ada dua, ada large scale fisheries dan ada small scale fisheries. Karena memang ada beberapa nelayan tradisional dan ada beberapa nelayan yang sudah menggunakan armada penangkapan yang lebih besar. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan definisi karakteristik large scale dan small scale fisheries ini sendiri ya. Tapi di sini bisa kalian lihat, kalau small scale dengan large scale biasanya ikan-ikan tangkapannya itu akan beda. Ya, jadi kita di Bali Utara, Selatan, Barat dan Timur itu punya sumber daya dan karakteristik penangkapan yang berbeda. Alat tangkapnya berbeda, ikan-ikan hasil tangkapannya juga berbeda. Oke? Kalau di daerah Buleleng itu biasanya small scale fisheries, mereka ada ikan tongkol, kemudian ada teri, beberapa tuna dan juga cakalang. Nah, kalau yang di benua yang sekalian sebutkan tadi itu adalah tipe large scale fisheries. Kebanyakan tangkapannya itu tuna. Jadi ada yellowfin tuna, bluefin tuna, big eye tuna dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa sebagian kecil itu yang snapper sama squid. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas apa sih bedanya nih large scale sama small scale. Oke. Ini ya bisa dilihat. Ini foto waktu dengan angkatan ini tahun 2016 kalau nggak salah. Adik-adik saya rasa sudah sering yang mendengar overfishing. Tapi sebenarnya apa sih Bu overfishing itu? Jadi overfishing itu status atau kondisi di mana suatu sumber daya ikan itu sudah mengalami yang disebut sebagai over, penangkapan yang over, sehingga ketika diteruskan maka sumber daya ikan tersebut akan extinct atau punah. Nah, sehingga di sini ada beberapa hal yang menyebabkan overfishing. Tidak terkontrolnya penangkapan, tidak terkontrolnya alat tangkap ikan, armada, kemudian ikan-ikan tertangkap relatif kecil, kemudian menangkap di daerah-daerah yang merupakan spawning area, spawning ground, tempat pemijahan. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi overfishing ini. Sehingga kita harus bisa melakukan fisheries management ya. Adik-adik di sini saya harapan kami adalah bisa melakukan pengelolaan perikanan. Ya. Kita harus bisa melakukan dalam level dari stok. Ya, mungkin di sini adik-adik sudah dapat ya di mata kuliah sebelumnya bahwa stok itu adalah suatu subgugus dari spesies yang hidup di wilayah geografis tertentu yang memiliki parameter pertumbuhan dan mortalitas yang sama. Itu disebut sebagai stok. Oke. Lanjut ya. Kita untuk melakukan pengelolaan perikanan, maka kita harus melakukan pengelolaan perikanan sesuai dengan area. Ada berapa WPP di Indonesia? 11. Bali termasuk WPP 573 dan 713. Ya, tepat sekali ya. Jadi ada bisa lihat di sini ini tahun 2011. Ya, kita punya 11 WPP. Dan kalau masih hijau warnanya itu masih under fishing. Kuning itu sudah fully exploited atau udah jenuh ya, udah titik. Nah, ketika merah itu sudah overfishing. Nah, masing-masing WPP itu punya sumber daya ikan yang berbeda-beda. Ini bayangkan di tahun 2011 ya, sudah lumayan banyak warna merah, warna kuningnya, dan sedikit yang hijau. Nah, 5 tahun ke depan, ya 2016, ini sudah banyak yang berubah menjadi merah dan hijau, terutama untuk di perairan-perairan Laut Jawa, Bali, Laut Flores, dan lain sebagainya.
Jadi disinilah kita harus melakukan manajemen gitu, pengelolaan perikanan yang tepat, proper, tepat sasaran dan bisa menciptakan atau mewujudkan perikanan berkelanjutan nantinya. Itu ya. Gimana caranya Bu? Begitu kan pertanyaannya. Oke, berarti kita harus bisa tahu dulu begitu, apa sih dampaknya dan apa sih manajemen yang harus kita lakukan. Ini ya gambarnya, ilustrasinya. Banyak sekali alat tangkapnya, banyak sekali kailnya, tapi hanya cuma 3. Itu yang disebut sebagai overfishing gitu ya. Stok ini tidak mampu gitu mengimbangi peningkatan penangkapan yang terlalu tinggi seperti itu. Sehingga ikan-ikan yang kita tangkap nih dari tahun ke tahun mungkin akan semakin mengecil ukurannya seperti itu. Nah, kita perlu melakukan manajemen input dan manajemen output. Apa sih manajemen input itu? Bisa membatasi berapa jumlah armada penangkapan ikan sesuai dengan FMSY-nya. Kita menyeting mesh size dan hook size sesuai dengan LM-nya, sehingga ikan-ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan yang sudah matang. Nah, kemudian kita membatasi penangkapan di daerah-daerah yang merupakan spawning area dan di beberapa musim yang termasuk musim pengejahan dari ikan, seperti itu ya. Kemudian kalau outputnya, kita harus men-setting berapa sih kuota penangkapan sesuai dengan nilai MSY-nya, dan juga menyeting berapa sih ukuran layak tangkap sesuai dengan LM-nya, sehingga kita bisa mengakomodir kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan menekan laju overfishing. Ini terutama untuk beberapa jenis ikan yang memang sudah termasuk dilindungi atau tergolong dari ETP species, Endangered, Threatened, and Protected Species. Seperti itu ya. Dan untuk bisa melakukan pengelolaan ini, gimana Bu saya tahu MSY-nya berapa, FMSY-nya berapa? Kita butuh data yang valid dan reliable. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah punya yang namanya e-logbook. Nah, e-logbook ini digunakan untuk kegiatan perikanan-perikanan skala besar begitu, untuk bisa mendata hasil tangkapannya secara real. Ya, sehingga kita punya pendataan ikan yang baik dan bisa mengestimasi berapa sih MSY ikan yang difoto, sehingga kita bisa dapatkan rata-rata panjang ikan. Kemudian nelayan akan memasukkan berapa sih jumlah ikannya, misal 100. Nah, dari ukuran ikan tersebut saya masukkan logaritma hubungan panjang bobot untuk masing-masing spesies. Ya, spesies ikan tongkol Ausis tarsar dengan Ausis dolce hubungan panjang bobotnya berbeda kan. Nah, logaritmanya adalah W, ya, A, L pangkat B. Dengan data lem ini kita bisa menduga weight-nya, bobotnya. Jadi kita bisa mengestimasi hasil tangkapan per harian dari nelayan-nelayan sekarang. Jadi itu adalah salah satu keterbaruan aplikasi yang kami buat. Ya, bisa dipahami ya mungkin ya slide-nya? Oke, terima kasih. Mungkin ada sebelah kiri yang mau tanyakan? Ya, silakan Bening. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk tadi kan dibilang supaya biar mengurangi overfishing itu bisa dengan apa ini, ada beberapa kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengurangi overfishing. Nah, apa aja tantangan untuk menghadapi overfishing di Indonesia, Bu, dan bagaimana pemerintah menyikapinya? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Bening tentang overfishing. Jadi dan bagaimana tantangan dan bagaimana pemerintah di Indonesia itu menyikapi kondisi overfishing. Sebenarnya isu overfishing ini sudah isu dari beberapa tahun yang lalu, gitu. Bukan isu yang sekarang kita hadapi. Dan overfishing ini khusus untuk beberapa spesies ikan seperti itu. Tidak semua spesies itu mengalami overfishing. Nah, yang menyebabkan ini tantangan kedepannya adalah pertama, seperti yang saya sampaikan, kita di Indonesia perlu melakukan sistem pendataan yang reliable dan sahih, terpercaya. Karena berdasarkan data-data itulah, maka kita bisa mengestimasi berapa sih stok yang kita punya. Sehingga dari estimasi stok ini kita bisa melakukan pengelolaan yang tepat untuk masing-masing spesies. Nah, pengelolaan itu tidak selalu tepat, tapi tentunya hasil-hasil riset kita diharapkan itu berguna untuk mengetahui titik acuan berapa sih threshold atau reference point limitnya gitu ya, kita boleh menangkap ikan. Ketika kita memberikan saran ke nelayan, Pak, Bapak jangan nangkap ikan tuna lagi, ikan tuna udah mau overfishing nih Pak, Bapak kurangilah menangkap ikan tuna. Kemudian nelayan akan bertanya, oh berapa yang boleh saya tangkap?
dikurangi itu seberapa? Berapa batasan saya? Nah, untuk mengetahui batasan itu kita harus punya estimasi nilai MSY-nya, daya dukungnya berapa. Dan itu kita bisa hitung dengan data-data yang tepat, reliable. Sehingga itulah yang perlu kita perbaiki ke depannya sehingga kita bisa melakukan pengelolaan yang tepat dan mengatasi kondisi overfishing. Mungkin tidak akan langsung ya dari overfishing langsung underfishing. Tapi minimal dari merah dia ke kuning dulu, fully exploited, baru kita bisa kondisi hijau. Dan ini adalah pengelolaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka pendek. Setahun tiba-tiba udah langsung banyak ikannya, belum tentu ya. Kita harus melakukannya dalam jangka menengah atau jangka panjang dan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, termasuk itu pemerintah, non pemerintah, NGO, masyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya kira-kira begini? Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin itu saja sesi diskusinya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi dan kalian lupa menyampaikan, kalian bisa bertanyakan lagi ke saya minggu depan di pertemuan selanjutnya, atau bisa email atau kontak saya jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin saya simpulkan sedikit ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang marine fish ya. Marine fish itu ada pelagis, demersal, sama moratorium. Yang kedua, kita sudah mempelajari apa sih perbedaan small scale fisheries dan large scale fisheries. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari apa sih yang dimaksud dengan overfishing, tantangan dan pengelolaan ke depan dalam fisheries management. Begitu ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini. Kemudian di sini adalah beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk sebagai bahan tambahan untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang hal ini. Dan tidak lupa aktivitas di pertemuan selanjutnya adalah, karena MSDP ini manajemen sumber daya perikanan ada termasuk mata kuliah yang menerapkan RPS project based. Jadi di sini ada beberapa tugas project ya. Yang pertama, kalian bentuk kelompok 7 sampai 10 orang, kemudian kalian buat mini project ya dengan mengobservasi pasar-pasar ikan yang ada di Bali, mendokumentasikan lalu spesies-spesies ikan itu apa yang dijual di pasar. Kemudian hasil pengamatan kalian buat dalam bentuk laporan dengan format pendahuluan, gambaran umum, dokumentasi spesies, penjelasan tentang morfologi spesies dan ekologi dari spesies ikan yang ditemukan. Laporan ditulis dalam bahasa A4, madi normal, font Arial 11 pt. Dan laporan akan dipresentasikan dalam bentuk PPT dan juga bisa juga dilengkapi dengan video-video edukasi atau pembelajaran sekreatif mungkin dari kalian. Ya, ini adalah tugas project ya, mini project. Saya harap masing-masing kelompok itu bisa secara aktif mengeksplor sumber daya ikan yang ada di Bali khususnya. Baik, untuk tugas pertemuan selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Sudah jelas ya? Jelas. Baik. Dan tugas individunya ya, kalau tadi kita tugas kelompok, maka tugas individunya adalah jelaskan ya. Di sini ada video. Ini adalah video kami begitu ya. Untuk aplikasi ThreadX dan untuk perikanan skala kecil, bisa kalian lihat di YouTube tersebut. Tolong jelaskan ikan hasil tangkapan dan metode penangkapan apa saja, dan dijelaskan dengan bahasa sendiri yang jelas dan efektif. Termasuk bagaimana sih pengelolaan yang tepat. Apa sih kekurangan pengelolaan yang sudah kita lakukan dan apa sih ide-ide kalian sebagai mahasiswa begitu ya, yang mungkin bisa berpikir off the box dan punya ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Untuk durasi gimana, Bu? Ini tidak ada videonya ya, maksudnya mungkin yang durasi tugas kelompok ya, sekreatif mungkin, tapi kalau bisa tidak lebih dari 10 menit ya, jadi dibuat video yang singkat gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke, mungkin sedikit penutup dari saya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif pada perkuliahan manajemen sumber daya perikanan pada hari ini. Saya harap kalian di pertemuan selanjutnya tetap aktif, dan juga saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan saat menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Mungkin saya tutup dengan ucapan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita.